talabul manzilah wa ta'zim indan nas bi amalil akhirah. Dengan amal akhirat seseorang itu ingin dimuliakan, ingin diregani, ingin dihormati oleh manusia. Amalnya amal akhirat. Tapi yang dia cari bukan prestasi di mata Allah, nilai di mata Allah. Yang dia cari justru nama dan muka di depan manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talaba dunya bi amalil akhirah." Barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, nyumbang itu kan amal akhirat. Tapi yang dia cari adalah dunia. Dunia itu bukan harus harta. Tapi pujian manusia, nilai manusia itu juga termasuk dunia. Nyumbang tapi berharap dipilih, itu adalah man talabad dunia. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, tamasallahu wajhah, Allah akan buat gelap, Allah akan buat hitam wajahnya kelak di akhirat. Wa mahaga dzikrah, dan Allah akan hapus sebutan nama baiknya. Artinya orang itu kalau nggak ikhlas dalam amal akhiratnya, nggak akan langgeng nama baiknya, nggak akan awet, nggak akan abadi. Dunia Allah buat nilainya dia seolah-olah bukan siapa-siapa. Wah, apalagi nanti di akhirat. Kemudian apa? Wa athbata ismahu finnar, dan Allah tetapkan, Allah buat paten namanya dia di neraka. Intinya orang yang nggak ikhlas, orang yang riak pamer dalam amal akhiratnya, rugi dunia, rugi akhirat. Bahkan Rasulullah SAW mensifati riak, perbuatan riak itu dengan asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, tapi akibatnya fatal sebetulnya. Bagaimana mungkin nggak fatal? Sementara kita cari nama manusia berpaling daripada cari nama di depan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan orang yang riya itu telah menuhankan manusia sebetulnya tanpa dia sadari. Itu disebut dengan syirik kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku itu adalah al-isyraku billah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama inni lastu agulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala burujan. Bukan berarti syirik itu hanya menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang, bukan itu. Wala wathanan, atau menyembah berhala, menyembah patung, bukan hanya itu. Bukan itu yang aku khawatirkan. Kesyirikan yang aku maksud bukan itu. Tapi yang aku maksud adalah walakin a'malan li ghairillah wa syahwatin khafiyah. Amal untuk selain Allah. Amal yang dia kerjakan untuk selain Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi justru karena syahwat yang tersembunyi, syahwat yang samar. Ini disebut dengan kesyirikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga mengatakan, man shoma wa huwa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang puasa agar ingin dicap, dinilai oleh manusia, wah dia ahli puasa ya, dia telah melakukan kesyirikan. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang bersedekah wa huwa yura'i, dia ingin dicap mulia, orang hebat di mata Allah Subhanahu, di mata manusia, maka faqad asyrak, dia telah berbuat satu kesyirikan. Ya. Nah, pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kedatangan tamu. Kemudian disajikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani makanan minuman. Kemudian si tamu bilang, "Maaf Syekh, saya lagi puasa." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Batalkan puasanya kamu. Makan aja." Karena memang sebetulnya ketika kita berpuasa sunnah, kemudian kita bertamu ke rumahnya orang,
kemudian disajikan satu makanan, yang lebih afdol bukan neruskan puasa. Yang lebih afdol batalkan puasanya. Kenapa? Nyenengkan tuan rumah. Satu. Yang kedua, aman dia dari perbuatan riya. Nggak tahu, dipikir nggak puasa kita, padahal tadinya berangkat dari rumah puasa kita. Tapi begitu dikeluarkan makanan, kita makan. Akhirnya tuan rumah nggak tahu kalau kita puasa. Afdol, bagus, aman. Pahalanya kita bukan batal itu. Pahala puasanya kita bukan gagal, bukan batal, tetap sampai. Bahkan kita dapat pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena kita nyenengkan tuan rumah. Man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa seorang mukmin yang nyenengkan, ngelegakno perasaannya orang mukmin yang lain, khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah ciptakan dari rasa gembira, rasa lega yang dia berikan kepada saudaranya 70.000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuk dia sampai kiamat, bukan sampai matinya itu. Sekali aja kita melegakan perasaan saudara seagama kita, maka satu kali perasaan gembira yang kita berikan kepada saudara seagama kita, Allah ciptakan darinya 70.000 malaikat. Untuk apa? Memintakan ampun bagi kita sampai kiamat. Sekali. Gimana kalau 2 kali? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, batalkan puasanya kamu. Kamu dapat pahala yang lebih besar. Katanya hitam, man, sudah kadung istiqomah sekian tahun, tambah riak lagi sudah. Tambah riak lagi itu namanya. Yang nggak ada yang tahu jadi tahu semuanya. Saya jamin, memang Syekh Abdul Qadir Jailani tahu ilmu kok. Dapat pahala lebih afdal. Batalkan puasanya sehari. Batalkan puasanya kamu sehari ini, dapat pahala lebih daripada puasanya kamu sebulan. Eman setahun, kata Syekh, tetap eman. Maka dikatakan, biarkan dah, orang ini sudah jatuh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Man tazayyana bi amalil akhirah linnas, barang siapa yang menghiasi dirinya, mempercantik dirinya dengan amal akhirat, tapi bukan untuk Allah, linnas, untuk manusia, fagat sagata fi ainillah, maka dia telah jatuh nilainya dari matanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti Allah punya mata ya, itu sebagai gambaran. Dia telah jatuh, enggak punya kemuliaan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bagi kita, kalau kita menyajikan makanan, ada yang enggak makan, jangan tanya puasa ya. Jangan. Biarkan aja sudah. Kita husnuzon aja, oh mungkin puasa. Kenapa? Kalau kita tanya puasa ya, akhirnya dia jawab, iya saya puasa. Lah kalau dia jawab, iya dia puasa, berbarengan dengan alhamdulillah, akhirnya sekian banyak orang tahu saya puasa. Senang dia. Alamatur riya. Itu tandanya riya. Tapi kalau dia ngomong, enggak saya enggak puasa. Puasa ya kok enggak dimakan? Enggak saya enggak puasa. Bohong. Dan yang kedua, sedih dia. Waduh, gara-gara saya ngomong saya enggak puasa, akhirnya orang-orang nggak tahu kalau saya puasa. Sudah bohong, riak lagi. Terus gimana kalau misal ada orang, kita lagi puasa, ya puasa sunnah ini ya jelas ya, puasa sunnah. Biar aman amalnya kita, yo coba mendayo. Itu yang pertama. Puasa keliling, berharap ditawani. Akhirnya ditanya puasa ya, iya saya puasa. Ya itu, poso mendayo, jangan. Kecuali kalau terpaksa. Lah gimana Bib, diundang nggak datang ya nggak mungkin Bib, tonggo dulur saya puasa, gimana? Batalkan puasanya kamu, lebih afdol. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan kita pas lagi puasa, ya sudah jam 4 ini, jam 4 sore ini misalkan, walaupun jam 4 sore sebetulnya kalau ditawani batalkan, tetap dapat pahala lebih afdol sebetulnya. Pahala puasa kita bukan batal loh, tetap, dan kita dapat bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara nyenengkan perasaannya orang mukmin. Nah, walhasil kalau kita mau nolak secara halus, jangan ngomong saya puasa, maaf nggak saya makan, jangan. Apa? Lagi nggak nafsu. Namanya puasa masa nafsu? Maaf, lagi nggak pengen. Jangan ngomong saya puasa, jangan. Lagi nggak pengen, selesai. Itu lebih aman. Nah, ada kalanya Rasulullah SAW menyebut riya itu syirkul asghar, syirik yang kecil.
Ada kalanya Rasulullah SAW menyebut riya itu adalah asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang halus. Syirik di sini bukan berarti murtad ya, pelaku riya murtad enggak. Cuman nilai pahalanya sia-sia, nilai ibadahnya percuma. Kadangkala Rasulullah menyebut dengan asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang halus. Ya ayuhan nas, kata Nabi, sekalian manusia umatku, ittaqu hadza syirka, hati-hati ya, jauhi perbuatan syirik semacam ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal, ketahuilah kesyirikan semacam ini lebih samar, lebih halus daripada suaranya satu semut. Jutaan semut baris depan kita nggak dengar. Gimana kalau satu? Sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, jutaan semut baris depan kita, suara langkahnya saya nggak dengar. Gimana kalau ini kesyirikan lebih samar dari samarnya satu langkah seekor semut, langkah seekor semut. Wah, semut setiap hari kita pasti nginjek ya Rasul 1-2, mati gara-gara kakinya kita nggak tahu. Kenapa? Nggak dengar suaranya. Emangnya kita Nabi Sulaiman dengar suaranya semut? Gimana ya Rasul kita bisa selamat? Maka diajarkan sama Nabi doa. Saya mau tanya, ikhlas itu berat apa enggak? Berat. Maka yang bisa nolong kita siapa? Yang ringan baginya. Ikhlas buat kita manusia yang lemah ini berat. Maka yang bisa menolong kita itu adalah zat yang sesuatu yang berat buat manusia ringan di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita minta tolong? Ada lagi doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau kita kepepet nggak punya sesuatu yang kita andalkan, doa itu adalah andalan, senjata buat kita. Kita kalau kepepet ngapain? Doa. Sama, saya kepepet, saya harus ikhlas. Jangan sampai sholatnya saya, puasanya saya, ibadahnya saya, amal solehnya saya percuma nanti. Jangan, kepepet saya. Soro tapi ikhlas. Minta tolong kepada zat yang nggak ada soro baginya. Diajarkan sama Nabi doanya. Pernah saya sampaikan ini, tapi nggak tahu ada nggak di antara kita yang ngamalkan. Kita ngaku ikhlas itu soro, tapi nggak mau baca doanya Nabi. Kan aneh ini namanya. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini doanya Nabi. Jenengan kalau sakit pergi ke dokter, pulang bawa apa? Resep. Nah, nggak tahu nih, kita pulang dari sini bawa resep nggak nih? Soalnya apa? Nggak ada yang bawa pulpen sama kertas. Kita nggak terima bayar 250 sama dokter, nggak dikasih resep. Wah, mana resepnya dokter? Ini resep dari Nabi, biar selamat dunia akhirat. Bacaannya gampang. Nggak tahu 2 tahun 3 tahun yang lalu pernah saya sampaikan ini, tapi nggak tahu kita ngamalkan atau nggak 2 tahun 3 tahun. Jangankan ngamalkan, kita keluar dari sini hafal atau nggak kita nggak tahu. Kita ini pelupa. Iya. Tempatnya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Maka salah obatnya adalah istighfar. Maka lupa obatnya adalah nyatet. Nyatet. Saya sampai sekarang masih nyatet. Ini bukan apa ini? Saking kalau pakai kertas itu kan nggak bisa digedekno. Nah, kadang-kadang mata saya kalau kadung capek burem. Jadi kalau pakai ini bisa digedekno. Kadang-kadang nggak kelihatan, kan ini ada ayatnya, ayat Al-Quran. Kalau salah sampai salah nyampe kan nggak mungkin. Sampai sekarang saya masih nyatet. Ini catatan bukan fotokopian atau nyari di Google, bukan. Saya catat tujuannya, iya saya masukkan sini biar kalau nggak kelihatan bisa ketok gitu loh, digedekno. Artinya ya jangan sampai kita ini mengaku banyak lupa tapi nggak nyatet, mengaku banyak dosa tapi nggak istighfar. Nabi Sulaiman itu pernah tanya kepada Ifrit. Nabi Sulaiman kan bisa ngomong sama jin. Ifrit, kalam itu apa sih? Ucapan nasihat, mau itu apa sih? Rihun la yabqa. Oh, ucapan nasihat itu hanyalah abab. Itu hanyalah apa abab ini ya? Bahasa Indonesianya ini hanya
udara begitu saja, nggak ada. Maka nggak ada yang bisa mengikat udara yang manfaat, yaitu nasihat mau itu kecuali nyata. Baik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah menyampaikan satu pesan buat kita, resep agar kita ini gampang untuk menjadi orang yang ikhlas. Apa itu? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan batinku itu lebih baik daripada zahirku. Sekalipun demikian ya Allah, jadikan batinku ini juga batin yang soleh, batin yang baik. Jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Kenapa? Karena batin tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala, bukan zahir. Jadikan batinku ini lebih baik daripada zahirku. Sekalipun demikian ya Allah, jadikan zahirku juga baik. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Apa yang nampak di mata manusia jadikan baik, apa yang tidak diketahui oleh manusia lebih baik daripada apa yang nampak diketahui oleh manusia. Itu doanya Nabi SAW. Kenapa? Karena begini, ada beberapa amalan yang kita nggak diketahui oleh manusia. Contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nggak mungkin kita ini, saya nggak bisa sholat berjamaah. Kenapa? Takut riya. Saya masih belum bisa ikhlas, jadi saya nggak sholat berjamaah. Nggak bisa. Tetap harus berangkat sholat berjamaah. Contoh lain, haji. Ada orang wajib haji, tapi nggak haji. Kenapa? Saya takut riya kalau haji. Udah segitu banyak orang tahu saya haji lah, gimana? Nanti kalau saya pulang orang sekampung tahu saya haji, mending saya nggak haji begitu. Ada amalan yang bisa kita sembunyikan, ada amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Haji, sholat berjamaah nggak bisa kita sembunyikan. Maka bagaimana? Paksa diri kita untuk ikhlas. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap paksa. Loh, saya kalau sholat berjamaah di masjid kadang-kadang ada riya, gimana? Paksa untuk ikhlas dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ini berjuang sungguh-sungguh untuk gimana caranya jadi ikhlas, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dibantu, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang yang namanya tuntunan, bimbingan dari Allah, enggak ada yang berat. Enggak ada yang berat. Al-Imam Dawud At-Ta'i itu 40 tahun setiap hari puasa, istrinya enggak tahu. Kok iso dituntun sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ya setelah mujahadah, setelah berupaya sedemikian rupa gimana caranya menyembunyikan amal. Jadi bukan hanya sama orang lain, sama keluarga pun sebisa mungkin nggak ada yang tahu amal ibadahnya kita. Sebisa mungkin. Bukan mentang-mentang istrinya perlu tahu ibadahnya kita, kesolehannya kita. Nggak bisa. Tetap istri itu adalah manusia. Istri adalah manusia. Akhirnya muji nanti istri. Akhirnya kebiasaan nanti seorang suami pamer ibadahnya di depan istri. Biarkan, nggak tahu satu pun manusia nggak ada yang tahu ibadahnya itu lebih baik, lebih aman buat kita. Ada ibadah yang bisa kita sembunyikan. Apa? Sholat malam, sedekah, baca Quran, zikir, itu bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Maka sembunyikan sebisa mungkin, rahasiakan sebisa mungkin. Itu cara amannya kita agar terhindar daripada riya, pamer. Satu orang mau haji, datang sowan kepada ulama, niatnya pamitan. Kiai, saya insya Allah minggu depan haji ya. Ini dulu ya, cerita dulu. Kalau sekarang kan orang mau haji daftar puluhan tahun sebelumnya, kadung daftar ya. Ini enggak. Kiai, saya mau haji, insya Allah berangkat minggu depan. Duh, bukannya sudah pernah haji ya? Alhamdulillah dapat rezeki lagi, saya niat haji lagi. Oh masya Allah, mau nggak? Kamu dapat pahala yang lebih besar, lebih afdol daripada pahala hajinya kamu. Tapi kamu nggak perlu keluar rumah, di rumah tok aja cukup sudah. Tapi kamu dapat pahala lebih afdol daripada pahala haji. Duh, gimana caranya? Mana uangnya? Serahkan kepada saya bagikan kepada fakir miskin. Saya bagikan kepada fakir miskin. Kira-kira usulan saya ini menurut kamu gimana? Kadung pamitan ya, kadung syukuran. Lah mosok nggak situ. Si Kiai bilang, ini tanda bahwa harta yang kamu dapat dengan cara kotor. Kalau kamu dapatkan harta itu dengan cara yang kotor, nggak keluar kecuali untuk sesuatu yang kotor. Kemasannya, casingnya ibadah, tapi percuma.
uang panas. Contoh artis haji, jarang artis haji pulang terus berubah, itu jarang. Yang saya maksud berubah itu bukan hanya penampilan ya. Pulang haji tobat. Kenapa? Harta yang dia dapatkan dari cara yang nggak benar. Lo kok bisa jadi artis itu haram tak? Nggak mutlak, tapi sangat beresiko haram. Kenapa? Lawang sentuhan, lawang ciuman, lawang pelukan. Ya apa sih caranya? Saya mau tanya, lah mosok kita ini sungkan ngomong artis itu makan gaji haram dengan cara begitu. Lah kita nggak sungkan sama orang mengatakan dia gajinya halal. Ya apa sih? Saya nggak mengatakan jadi artis itu mutlak haram, enggak. Ya setiap profesi itu tidak mutlak apa yang dia dapatkan adalah haram. Tapi kalau caranya nggak benar, mau gimana lagi? Dari pegangan tangan dia digaji, dia pamer aurat dia digaji, semakin seksi semakin besar gajinya, misalkan. Semakin mau beradegan berani, semakin besar gajinya. Loh mosok nggak enak Bib. Terus siapa? Halal aja Bib. Lah mosok artis sakmono akene haram kabeh. Saya nggak bilang artis semuanya haram. Siapapun yang dia digaji mendapatkan upah bayaran dengan cara yang haram, ya haram. Oh artis atau bukan. Selesai, mau diapakan? Uang panas, haji pulang nggak manfaat. Tetap nggak aurat maneh. Tetap jadi host untuk rasan-rasan lagi. Ya padha bae karo haji kalau perlu umroh setiap bulan. Kenapa? Uang panas, nggak masuk itu uang dari cara yang haram, kecuali nanti keluarnya juga untuk sesuatu yang percuma. Walaupun casingnya adalah ibadah taat, tapi nggak ada nilainya. Dikai kesel sampai Gusti Pangeran. Tawaf, sa'i, lempar jumroh, pisah dari keluarga, makan biaya yang besar, tapi nol. Itu kan dibuat capek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikai guyonan sama Allah. Udah lo haji, tak kayak duit, tak kayak lancar rezekimu. Tapi jangan tanya pahala, jangan tanya surga. Kenapa? Itu tadi. Ada lagi Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib. Kedatangan satu tamu. Ya Habib, saya insya Allah mau bangun masjid. Masya Allah. Menurut antum gimana Habib? Ya kalau niat kamu baik, bangun masjidnya. Tapi kalau niat kamu nggak baik, ya percuma, jangan dibangun. Jangan dibangun. Lah gimana caranya Habib? Saya tahu niat saya baik ataukah tidak baik. Kira-kira kalau bangunan masjid itu sudah jadi, tapi orang menisbatkan masjid itu bukan kepada kamu, kepada orang lain. Ini bukan masjidnya Fahmi, tapi masjidnya Fulan. Padahal Fahmi yang ngeluarkan duit, Fahmi yang nyewa arsitek untuk gambar, semuanya Fahmi. Tapi ketika jadi orang mengatakan ini bukan masjidnya Fahmi, masjidnya Fulan. Terima apa gak kon? Mangkel apa gak? Ya mangkel, ojo dibangun lek ngono. Ojo diterusno lek ngono. Jangan diteruskan. Lihat, berat nggak? Berat. Akan semakin berat kalau kita nggak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ngaku banyak hal sebetulnya, banyak hal daripada akhlak-akhlak yang kita merasa berat, tapi kita nggak pernah minta tolong kepada Allah. Nyari gimana caranya akhlak itu ada pada diri kita, tapi kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah berat. Seharusnya kita ini kalau merasa berat, ya minta tolong. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menceritakan beliau bertamu ke rumah seseorang. Nah, kebetulan memang orang ini baru pulang dari haji. Makanya haji itu enggak gampang ikhlas. Enggak gampang. Ya, kadang-kadang berangkat haji gara-gara ada jalur haji, waduh. Iya. Kalau nggak kopian putih nggak mau kadang-kadang. Oh disik kak haji kopiah ireng, saiki haji ya kopian putih. Walaupun nggak ada urusannya mau kopiah putih, kopiah abu-abu, kopiah hitam, ada itu saya nggak tahu dari mana itu. Oh kudu haji kopiah putih nggak tahu saya dari mana ini. Ini bid'ah ini. Nggak tepat, nggak ada. Oh, kalau nerima undangan Fahmi nggak ada hatitik balik no salah alamat. Waduh, lu kok bisa kan Fahmi? Iya lah, minane lah Fahmi. Saya ki Haji Fahmi lah, ya minimal abah, ngono lho. Waduh, bangga dia cerita seperti itu. Dipanggil Fahmi nggak noleh.
Bah, nggih. Oh, langsung subhanallah. Repot, makanya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an walillah 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah kalian itu diwajibkan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajinya kamu, umrahnya kamu karena Allah taala. Enggak gampang, pondoknya gede ini. Kesel terus ikhlas. Salat gratis lebih enteng daripada haji, ikhlas saya sorong. Ya, apalagi haji yang berat. Walhasil Imam Sufyan Ats-Tsauri bertamu ke rumahnya orang yang baru pulang dari haji. Niatnya minta doa. Wes, namanya ulama, namanya tamu, dikasih jamuan. Nggak taunya yang tuan rumahnya bilang, coba bawakan, tahu apa namanya itu? Ya kalau sekarang itu orang oleh haji itu kan bawakan pajangan gitu loh, tempatnya cingkir, ceret. Nggak taunya yang punya rumah ngomong, ambilkan ceret yang baru ya, yang baru kemarin haji, jangan ceret yang 5 tahun haji itu, jangan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ngomong sama muridnya, kesian orang ini, satu kalimat merusak 2 haji, satu kalimat merusak 2 hajinya sudah. Wis, gini gambarannya begini, kita ini punya amal ibadah, harus ada amal ibadah yang rahasia. Mungkin itu yang nyelamatin kita di akhirat. Kalau ibadah wajib, umumnya berat buat kita untuk merahasiakan. Tapi kalau ibadah sunnah itu lebih mudah untuk dirahasiakan. Maka jangan ngandalkan ibadah wajib mulai sekarang. Sholatnya kita, kalau kepingin yang lebih afdal berjamaah, orang tahu. Hajinya kita, kalau memang kita wajib haji, orang tahu. Apa? Puasa Ramadan, ya namanya orang puasa Ramadan semuanya juga puasa. Tapi kalau amal ibadah sunnah, apa? Sholat sunnah, rahasiakan. Puasa sunnah, rahasiakan. Kalau ibadah wajib satu di antara 2. Apa? Kepeksaan akhirnya nggak dapat nilainya. Melakukan ibadah wajib karena terpaksa. Apa? Leka dilakonin rokok hari ini. Nah, orang seperti ini walaupun tetap dapat pahala ya, tapi nggak sempurna. Belum tentu ibadah wajibnya kita yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kenapa? Satu, terpaksa, atau yang kedua karena diketahui oleh khalayak ramai, pamer kita, ujub kita, sombong kita, merasa lebih dari orang lain atau riya, nggak ikhlas. Tapi kalau ibadah sunnah, ikhlas kita. Ikhlas karena Allah dan nggak berharap pandangan manusia. Kalau kita rahasiakan, ibadah sunnah itu kan kalau ditinggalkan nggak resiko apa-apa. Tapi kok dilakoni? Itu tandanya dia betul-betul murni niat ibadah karena Allah. Itu tandanya dia murni ibadah niat karena Allah. Kenapa? Gak dilakoni gak apa-apa, kok dilakoni? Berarti karena Allah. Apalagi kalau ibadah tadi itu disembunyikan, dirahasiakan. Makanya paling afdolnya ibadah sunnah, sholat sunnah, itu paling afdolnya di rumah. Sholat ba'diyah itu sebetulnya paling afdolnya di rumah, gak ada orang tahu. Gak ada orang tahu. Cuman orang sekarang mungkin kalau sudah terbiasa sholat sunnah di masjid, terus orang gak sholat sunnah di masjid, izin. Saya biasanya sholat sunnah ba'diyah di masjid. Kalau orang-orang tahu, loh ini kok setelah salam, doa, wirid, kok langsung pulang, wah gak sholat sunnah, izin aku. Kok akhirnya dia terpaksa sholat sunnah di masjid, riya itu namanya. Paling afdolnya ibadah di rumah. Kenapa? Sholat itu paling afdolnya ibadah. Memang masjid paling afdolnya ibadah, tapi masjid sudah makmur dengan ibadah. Rumah ini perlu dikasih keberkah dari ibadahnya kita. Paling afdolnya sholat sunnah, nggak semua sholat sunnah ya, tapi secara umum sholat sunnah itu paling afdolnya di rumah. Paling afdolnya di rumah. Kenapa? Aman daripada riya. Jadi jangan ragu mulai sekarang kalau setelah wirid, ya setelah salam, wirid, doa, ulang. Jangan ragu. Kok si Abot pernah diceritakan? Ada orang bertahun-tahun sholatnya di soft pertama, bertahun-tahun, soft pertama, berhasil. Singkat cerita, di satu hari dia gagal sholat di soft pertama. Subhanallah, bukan soft kedua, malah soft paling akhir. Dia malu, di sini aku biasanya soft pertama, malah soft terakhir. Apa yang dia lakukan? Sholatnya dia yang kemarin soft pertama diqodhoi semuanya. Kenapa? Khawatir sholatnya dia karena malu kepada manusia, dia mempertahankan diri di soft pertama.
Istiqomahnya bukan karena Allah, tapi istiqomahnya kadung biasa dek soft pertama. Lek mundur isin aku. Apa jarine wong? Apa jarine menungso biasa nih soft pertama kok mundur telat ta? Isin. Terpaksa dia istiqomah karena jaga nama di mata manusia. Istiqomahnya karena jaga nama di mata manusia. Sekali waktu kok pas soft terakhir kok isin loh. Kok isin sama manusia ya saya? Saya kok malunya sama manusia ya? Seharusnya kan saya malu ketika soft pertama kok gagal, kemudian soft terakhir karena Allah, kok karena manusia. Misal dia sholat di soft pertama 10 tahun sholatnya di kodok semuanya. Ini juga begitu. Jadi kalau kita setelah cuma kadang-kadang ngasih contoh itu perlu masalahnya. Buat beberapa orang, buat beberapa tipe orang ngasih contoh itu perlu. Ngasih contoh itu perlu. Nanti dipikir kalau misal, maaf, bukan apa-apa. Misal saya setelah salam, wirid, doa langsung pulang. Orang niru, padahal saya sholatnya di rumah. Orang kan nggak sholat di rumah nanti. Wis gak sholat sunah di masjid, gak sholat di rumah. Ditiru gitu loh. Yang enak-enak ditiru kadang-kadang sama orang. Nah, kadang-kadang beberapa tipe orang itu perlu ngasih contoh. Perlu ngasih contoh. Kadang-kadang sengaja saya itu siwakan ngadep jenengan itu sengaja. Tujuannya apa? Mungkin ada di antara jenengan yang nggak ngerti. Kalau jenengan insya Allah ahli majelis ilmu ngerti sih fadilahnya bagaimana. Tapi ada yang nggak ngerti opo itu. Sikatan. Apa itu? Kayu. Nah, dari situ kadang-kadang orang kemudian dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu kemudian ngamalkan. Perlu ngasih contoh. Perlu ngasih contoh. Nih, ada tipe orang yang memang mau nggak mau sudah. Itu pun juga mau nggak mau dia harus berusaha untuk menjaga gimana caranya ibadahnya dia ikhlas. Bukan karena epok-epok ngasih contoh, pura-pura ngasih contoh, tapi niatnya juga nggak beres ya, nggak perlu juga. Walhasil mulai sekarang kalau kita misalkan setelah salam langsung, setelah doa langsung pulang nggak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Saya sholatnya di rumah, itu lebih afdal. Cuman perlu beberapa orang ngasih contoh buat orang yang ngerti. Oh iya ya, sholat sunnah ba'diyah. Oh iya ya, sholat witir jangan sampai ditinggalkan dan seterusnya. Perlu ngasih contoh. Kalau enggak, loh, lah kok ustadznya mulai ya, nggak ngerti. Kalau ternyata ustadznya sholat di rumah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Orang nggak paham sampai segitunya. Ini pentingnya orang belajar kan sebetulnya di situ. Nah, kemudian, ya, dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, jika seorang hamba idza ra'a al-abdu, jika seorang hamba Allah dalam ibadahnya melakukan perbuatan riya, pamer, maka Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada dirinya, kenapa kamu telah mencemooh aku ketika hidup di atas dunia? Kamu ibadah bukan karena aku. Apakah ada seseorang yang lebih afdal daripada aku sehingga kamu ibadah bukan karena aku? Sehingga Allah umumkan kepada khalayak ramai semua makhluk di akhirat nanti, lihatlah fulan, dia telah memperolok-olok aku. Dia ibadah bukan karena aku. Ngomongnya aja wajah tu wajhiyah. Ngomongnya aja usolli fardhu isya arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Enggak. Lihat dia sudah menganggap aku sebagai bahan ejekan. Ibadah sujud kepada aku, tapi sebetulnya kecondongan nafsunya dia bukan kepada aku, tapi kepada manusia. Diumumkan saat itu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, man samma'a samma'allahu bih. Barang siapa yang memperdengar-dengarkan kepada orang, Allah juga akan memperdengar-dengarkan akibat buruknya nanti di khalayak ramai. Apa maksudnya memperdengar-dengarkan? Misal, suaranya enak, dia enak-enak no. Misal ceramah, bahasanya difasih-fasih no, diintelek-intelek no, ditinggi-tinggikan. Ini orang ingin dianggap sebagai orang yang intelek. Ini orang ingin dianggap suaranya adalah suara yang merdu. Maka nanti di akhirat Allah akan perdengarkan kepada khalayak ramai penghuni akhirat tentang keburukan dia di dunia, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Wa man yura'illahu bih. Barang siapa yang menampak-nampakkan amal ibadahnya dia, maka Allah pun juga menampak-nampakkan daripada perbuatan buruknya dia kelak ada di akhirat. Naam. Yu'ta yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat, didatangkan kepada seorang hamba beberapa lembaran-lembaran catatan amalnya dia. Yang catatan amalnya terkunci, tertutup begitu. Terkunci, mukhattamah.
wa tuftah baina yadayillah, dan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, malaikat yang ini bawa kasih dia, yang ini lempar buang. Duh, dilihat sama malaikat, kan catatan amal baik. Ya Rabb, kenapa engkau perintah yang ini amal baik kasihkan dia, yang ini kok engkau perintah untuk membuangnya? Kenapa? Karena dia lakukan bukan karena aku. Aku tolak. Aku tolak amal ibadah yang tidak dilakukan karena aku tolak. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tafsir, ma umila li ajli, amal yang dikhususkan hanya karena Allah taala. Semua akan binasa kecuali amal ibadah yang niatnya dispesialkan hanya untuk Allah taala. Itu yang abadi. Itu yang abadi. Tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala dibuang sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Satu, doa minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang ikhlas. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak doa, dan bahkan Rasulullah pun juga mengamalkan itu. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling ikhlas pernah hidup di muka bumi. Yang kedua, mau nggak mau kita harus berusaha atau memaksa diri kita masing-masing untuk gimana caranya kita ikhlas. Sekarang saya tanya, kita kelaparan misalkan, naudzubillah, kita ngalami musim kelaparan, nggak ada makan kecuali 10 kilo. Untuk jarak ke sana kita harus jalan. Kira-kira jalan nggak kita? 10 kilo ini, 50 kilo jalan. Kenapa? Daripada mati di sini kelaparan. Sama, kita kepepet kan, jalan 50 kilo karena kepepet. Sama, kita ini kepepet. Gimana caranya ibadah kita ini diterima sama Allah? Syaratnya ikhlas. Kita kepepet untuk ikhlas. Gimana caranya kita ikhlas? Maka bentuk antisipasi, kita jangan mengadakan ibadah wajib. Kenapa ibadah wajib itu kepaksaan? Nggak sopan kita ini ibadah karena terpaksa. Yang kedua, diketahui oleh manusia. Andalkan ibadah sunnah. Kenapa? Sunnah itu ikhlas kita. Lalu nggak dipaksa kok. Nggak dilakoni sama kok. Artinya nggak ada resiko dosa, nggak ada resiko neraka. Tapi kok tetap dilakoni, ikhlas berarti karena Allah. Tulus berarti karena Allah. Yang kedua, rahasiakan amal sunnah tadi itu. Mau sedekahnya, mau khatam Qur'annya, mau qiyamul lailnya, mau zikirnya, rahasiakan sudah, rahasiakan. Jangan gampang-gampang terucap gitu. Akhirnya terbongkar rahasia kita, ditolak itu sunnah. Nggak yang wajib, nggak yang sunnah nanti. Nggak yang wajib, nggak yang sunnah. Karena itu mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi orang-orang ikhlas, sehingga kita termasuk di antara mereka yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na